IPCC menjadi salah satu perusahaan yang sudah membagikan laporan keuangan kuartal 2 2023, tepatnya tadi malam ya. Dia membagikan laporannya dan hasilnya cukup cemerlang. Jadi apakah IPCC ini laba di 2023 akan melampaui 2022? Nah, akan saya bahas di video kali ini, dan faktor apa yang membuat labanya bisa naik lumayan kencang. Jadi itu tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu. Jadi saya tag ini jam 2 tanggal 18, dimana IPCC laba kuartal kedua itu di 37M. Jadi kalau di total secara kuartal 1 plus kuartal 2 itu mereka net profitnya capai 79 miliar ya, 79 miliar. Dengan revenue atau omset 176, jadi 79 bagi 176 ya, net profitnya lumayan gede, 44% ya, hampir 50%. Luar biasa nih net profitnya secara salah 176 ditambah 191 367 ya, 367, jadi 79 bagi 367 ya, 21,5% ya net profitnya. Lumayan besar untuk sektor bukan manufacture ya, dimana ini PCC ini kan perusahaan kendaraan terminal yang beroperasi di Tanjung Priuk. Perusahaan memberikan pelayanan cargo dooring, staff dooring, receive and delivery, facial processing center, dan equipment processing center. Jadi semuanya berpusat pada di pelabuhan ya. Jadi ibaratnya ini PCC itu ya kayak angkasa pura lah ya kalau di bandara, like this lah. Oke, dia punya kepemilikan 70 pemegang pengendalinya itu Pelindo Multi Terminal ya. Terus masyarakatnya ada 22%, ada program ESA juga 0,01%. Dia listing 9 Juli 2018. Nah, ini number shareholder ya, sampai Juni akhir yang megang IPCC jumlahnya itu 6.700 ID lah ya, 6.786 ID. Oke, kalau kita lihat ya secara laporan keuangannya ini, secara net profit pendapatannya ini naiknya 66 dalam ribu ya, 66M ya, 66M dibandingkan tahun lalu. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya, kenaikannya 21%, luar biasa. Padahal secara net profit naiknya lumayan besar nih, 78 ke 45 ya. Bagi 45 ya, naiknya 73%, naiknya luar biasa padahal nih. Oke, sebelum ke sana kita akan lihat dulu ya apa yang membuat secara perusahaan dulu deh. Asetnya memang turun ya, asetnya turun sangat drastis ya. Akhir tahun 2022 itu ada di angka ini dalam ribuan ya, ribuan berarti 1T, sekarang hanya 600M ya. Jadi turunnya hampir 400 miliar ya, turun 40% ya, gede banget. Penurunannya gede banget. Cuman kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya, kasnya ini sudah bisa nutup kasnya doang ya, kasnya 600, ini sudah bisa nutup total hutangnya, bahkan totalnya ya, 530, bahkan masih sisa hampir 100M lah. Kalau kita cek kasnya sendiri di note 4, di note 4 kasnya sendiri itu menunjukkan bahwa perusahaan IPCC ini ada paling banyak porsinya itu di deposito, yaitu lebih dari 500 miliar ya, dari total 600. Itu hal yang bagus, dan imbal hasilnya itu 5,25 sampai 5,6%, gede juga ya, gede juga. Harusnya kita lihat ya, bandingkan dengan tahun lalu yang 1T. Nah, ini imbal hasilnya 2,5. Harusnya ini penghasilan keuangan lah dari perusahaan ini, PCC ini termasuk gede. Nanti kita cek. Ya, ini pendapatan keuangannya 21M, sebelumnya 10M. Jadi ada kenaikan 2 kali lipat, which is good. Kalau saya mengatakan ya, IPCC ini dari segi kesehatan perusahaan, secara finansialnya ini perusahaan sangatlah sehat ya. Sangatlah sehat, bahkan mereka masih ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Tadi kan tanpa mengurangi itu ya udah bisa kepotong semua hutangnya. Jadi masih ada 300M
equity-nya tambah tadi 100 lah ya, berarti ada free cash bersih 400. Luar biasa, 400 M mereka punyanya. Dengan posisi sekarang perusahaannya itu market cap 1,5 lah ya. 1,5 ya, sepertiganya. Bagus sih menurut saya. Nah, ini kita cek ya dari segi pendapatan operasinya. Pendapatan operasi perusahaan di note 22 ini menunjukkan bahwa pelayanan jasa terminal ini naik, pelayanan jasa barang ini naik, pelayanan rupa-rupa usaha ini juga naik, dan pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik ini juga naik. Semuanya naik. Ini menunjukkan bahwa IPCC ini bagus sih menurut saya. Bagus. Semuanya, semua segmen bergeliat. Ini menunjukkan bahwa industri di dalam maritim itu juga lagi oke lah ya, saya melihatnya. Lagi oke, dan berdasarkan porsi pendapatannya yang lebih 10% ini banyak juga ya dari Bandar Krida Jasindo. Kalau saya cek tadi, Bandar Krida Jasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa bongkar muat ya. Bongkar muat tadi udah sesuai dengan segmen usaha dari si IPCC. Terus ada Toyota Motor, Astra. Nah, ini menunjukkan bahwa geliat dunia otomotif ya, ini juga oke-oke juga ya. Oke juga. Toyota Motor Manufacturing ada 34 M, lalu Astra Daihatsu Motor juga ada 39 M. Jadi kalau di total mereka ya 73 lah, 73 miliar sendiri. Jadi total 207. Itu hal yang bagus ya, menunjukkan bahwa dunia otomotif juga oke. Nah, itu bisa dicek nantinya dunia otomotif ya, berarti bisa ASI, SII, Astra, Internasional, lalu Auto juga anak perusahaannya itu bisa dicek, IMAS dan kawan-kawan. Nah, itu bisa dicek. Harusnya mereka punya efek ya, dapat efek lah ya dengan IPCC ini juga yang naik. Oke. Tuh. Kalau kita cek juga perusahaan ya, penghasilan operasi lainnya ini memang turun ya. Ini turun. Tetapi sampai laba usaha ini mereka kan udah naik ya, jadi 108 M, sebelumnya hanya 81 M. Itu sih perusahaan ini bagus sih. Itu yang perlu dicermati ya. Terus kalau kita lihat dari arus kas ya, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini menunjukkan bahwa mereka ya dapat duit memang, yaitu 50 hanya yang masuk ya 53 M doang ya, meskipun ya dibandingkan tahun lalu 81 M. Paling banyak ya ini kena pembayaran pada pemasok, kontraktor, dan lain-lainnya itu. Sama ini pembayaran pajak penghasilan itu sih. Nah, ini kalau kas diperoleh aktivitas investasi ya murni, berarti mereka terus melakukan apa ya namanya ya, invest atau ekspansi ya. Ini ekspansinya ke pembayaran atas perolehan aset tetap. Oke. Kalau aktivitas pendanaan berarti mereka mengeluarkan uang gitu. Nah, ini bisa aja buat bayar hutang dan lain-lain. Nah, kalau di sini tulisannya ada pembayaran dividen kas. Oke, itu sama pembayaran liabilitas sewa. Jadi memang biaya hutang sewa lah mereka bayarkan. That's why di liabilitas tadi kan berkurang lumayan ya tadi ya. Liabilitasnya kalau sebelumnya 1 triliun di akhir tahun, sekarang udah 531. Yaitu tidak lepas dari mereka mulai membayar yang namanya liabilitas sewa tadi sih. Terus itu yang harus kita apresiasi ya. Tuh ya mungkin itu ya untuk IPCC. Terus kondisi sekarang PI-nya berada di angka 7, PBV-nya ada di angka 1,2 gitu. Jadi ini perusahaan bisa saya katakan dengan kondisi sekarang dia masih uptrend, year to date udah naik 44%. Perusahaan ini gak dibilang murah ya, gak dibilang murah, tetapi kalau dikatakan mahal enggak banget ya. Ini perusahaan kalau saya rasa bisa di atas 800 gitu. Secara kesimpulan ya, IPCC bisa disimpulkan satu, ini perusahaan sehat banget, liabilitasnya oke, aman, bisa terkendali bahkan hanya dengan kasnya doang, which is good. Ini harus kita apresiasi ya, perusahaan seperti ini. Satu itu. Terus yang kedua, pendapatannya tadi semua segmen naik, dan ada hal yang perlu dicermati dan perlu digarisbawahi adalah dunia otomotif mulai bergeliat lagi. Jadi sektor ekspor impor berarti udah jalan, makin jalan lagi dunia otomotif, harusnya berefek ya ke perusahaan-perusahaan otomotif juga, Astra dan kawan-kawan tadi. Itu. Dan kondisi sekarang ya, kondisi sekarang saya mengatakan dengan harga 800-an ini
harusnya IPCC bisa lah ya di harga 1.200 ke atas. Oke, mungkin itu ya view atau insight saya tentang IPCC dari unit perusahaan yang bagus. Salah satu perusahaan yang pernah saya review atau saya kasih insight di video ini yang terbaik yang menurut saya, salah satu. Oke, jadi mungkin itu ya view saya tentang IPCC. Jikalau ada perbedaan insight atau view boleh, atau POV boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin mau request sama apa boleh juga. Oke, mungkin itu video kali ini tentang IPCC, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.